beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Today we will explain about the video. Mau beli popcorn? Popcorn? Iya. Berapa? Satu aja. Satu? Oke. Speak Indonesia. The video shows an American cashier suddenly speaking fluent Indonesian to an Indonesian customer. This moment evoked both surprise and delight because it occurs in an unusual situation. The initial formal interaction becomes more intimate and sweet due to the shared language. This also demonstrates the cashier cross-cultural skills and demonstrates how language can create emotional closeness in communication. Solution: the problems that can be learned from this video include the persistent perception that Indonesian is not well known globally, the across-cultural communication gap, and the tendency for people to be easily influenced by viral content. The solution is to encourage the role of Indonesian internationally through learning programs for non-native speakers and encourage Indonesians to master more than one language to adapt to the global environment. Furthermore, a critical attitude is needed when responding to viral content to avoid overgeneralizing and even this phenomenon can also be used as an opportunity to introduce Indonesian culture to the international community. Thank you. Momen haru anak polisi di Karanganyar menyapa ayahnya yang bertugas di hari Lebaran. Dada ayah. Di tengah hangatnya Di video tersebut menampilkan momen haru seorang anak yang menyapa ayahnya yang berprofesi sebagai polisi saat hari Lebaran. Di tengah suasana hari raya, sang ayah tetap bertugas sehingga tidak bisa sepenuhnya bersama keluarga. Hal ini menimbulkan permasalahan berupa keterbatasan waktu kebersamaan antara orang tua dan anak. Meskipun begitu, interaksi singkat mereka tetap menunjukkan adanya kasih sayang dan ikatan emosional yang kuat. Nah, solusinya itu adalah orang tua tuh perlu mengatur waktu sebaik mungkin agar tetap bisa meluangkan waktu bersama keluarga. Selain itu, komunikasi yang baik harus dijaga agar hubungan tetap dekat meskipun jarang bertemu. Keluarga juga perlu memahami dan menghargai tanggung jawab pekerjaan tersebut sehingga tercipta keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga. Detik-detik evakuasi laka laut di pantai Parangtritis dengan dua kejadian yang dan untuk semua korban bisa diselamatkan. Selalu hati-hati dan patuhi rambu-rambu dari. Jadi, dari video tersebut mendokumentasikan detik-detik penyelamatan dua insiden terjadi di Pantai Parangtritis pada hari Minggu. Kejadian pertama berlangsung pada pukul 15.55 waktu Indonesia bagian Barat dan disusul dengan insiden kedua yaitu 16.55 waktu Indonesia Barat. Nah, berkat kesigapan tim gabungan dari Satpol PP Bantul Jogor Segoro, tim SAR wilayah 3 dan Polda DIY, seluruh korban berhasil dievakuasi dengan selamat dalam kondisi terkendali. Kesimpulan dari peristiwa ini menunjukkan bahwa Pantai Parangtritis memiliki karakteristik arus laut yang berbahaya dari segi diksi, sehingga memerlukan pengawasan ketat secara terus-menerus. Keberhasilan penyelamatan ini membuktikan koordinasi antar petugas sudah sangat baik, namun di sisi lain mencerminkan masih rendahnya tingkat kewaspadaan atau kepatuhan sebagai wisatawan terhadap risiko tersebut. Sebagai solusi, para pengunjung sangat ditekankan untuk selalu mematuhi rambu-rambu keselamatan dan instruksi petugas di lapangan dengan tidak main air terlalu jauh. Selain itu, pengawasan fisik oleh petugas diperlukan edukasi yang masif mengenai bahaya arus bawah laut atau malung bagi wisatawan agar mereka bisa menikmati liburan dengan aman tanpa mengabaikan keselamatan nyawa.
Inovasi menarik hadir dari SD Negeri 2 Ciganjeng, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Lahan parkir yang sebelumnya diperuntukkan sebagai garasi kendaraan kini disulap menjadi kebun anggur berbentuk greenhouse yang produktif sekaligus menjadi sarana edukasi bagi siswa. Dalam video tersebut menampilkan inovasi menarik yang hadir di SDN 2 Ciganjeng. Berawal dari lahan parkir yang sebelumnya diperuntukkan sebagai garasi, sekarang menjadi kebun anggur. Greenhouse tersebut memiliki ukuran 7x7 meter yang berdiri tepat di depan sekolah. Fenomena tersebut mendapatkan apresiasi dari Kepala Disdikpora Kabupaten Pangandaran. Kebun anggur tersebut bukan hanya akan menjadi kebun anggur saja, tetapi juga difungsikan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor. Ini menjadikan suatu konsep yang multifungsi. Inovasi ini melibatkan kolaborasi dengan kelompok tani setempat, mulai dari penyediaan media tanam hingga bibit anggur. Seluruh proses itu dirancang bersama melibatkan siswa sebagai bagian dari kegiatan belajar. Dana pada greenhouse juga melibatkan siswa melalui program kerja sama sekolah dan tentu saja kegiatan ini bukan hanya menarik dari hasilnya, tetapi proses adalah yang terpenting. Nah, dari SDN 2 Ciganjeng ini kita bisa lihat beberapa hal yang bisa menjadi inspirasi bagi sekolah lain yang memiliki tantangan yang sama, lahan yang sempit. Dari SDN 2 Ciganjeng ini kita belajar bahwa keterbatasan ruang tidak menjadikan hambatan selama ada kemampuan untuk berpikir kreatif dan kolaboratif, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang berfungsi seperti greenhouse ini. Thank you for watching guys. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The beauty of her face was beyond my